Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Irsada dari S1 Farmasi kelas 2B. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas toksikologi. Di sini saya akan membahas tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum. Yang pertama ialah toksikologi obat. Toksikologi obat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Ia dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kerapatan efek tersebut sehubung dengan terpejananya makhluk. Lalu selanjutnya ialah jalan masuk. Racun dapat diserap melalui pencernaan, isapan, intravena, kulit, atau melalui ruten lainnya. Reaksi dari racun dapat seketika itu juga cepat, lambat, atau secara kumulatif. Keracunan dapat diartikan sebagai setiap keadaan yang menunjukkan kelainan dan sistem dengan keadaan yang tidak jelas. Selanjutnya ialah daya keracunan. Dalam jumlah yang relatif kecil dapat mengakibatkan cedera dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Arti lain dari racun adalah suatu bahan di mana ketika diserap oleh tubuh organisme makhluk hidup akan menyebabkan kematian atau perlukaan. Selanjutnya ialah klasifikasi daya keracunan. Yang pertama ialah super toksik, lebih dari 15 gram per kilogram berat badan. Kedua, toksik ekstrim, 15 gram per kilogram berat badan. Sangat toksik, 0,5 sampai 5 gram per kilogram berat badan. Toksisitas sedang, 50 sampai 500 mg per kilogram berat badan, dan sedikit toksik 5 sampai 50 mg per kilogram berat badan. Lalu selanjutnya cara terjadinya. Yang pertama ialah self poisoning. Pada keadaan ini pasien memakan obat dengan dosis yang berlebih, tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis ini tak membahayakan. Pasien tidak bermaksud untuk bunuh diri, tetapi hanya untuk mencari perhatian saja. Yang kedua ialah attempted suicide. Pada keadaan ini pasien bermaksud untuk bunuh diri, bisa saja dengan kematian, atau pasien dapat sembuh bila salah tafsir dengan dosis yang dipakai. Yang ketiga ialah accidental poisoning, keracunan yang merupakan kecelakaan tanpa adanya faktor kesengajaan. Yang keempat ialah homicidal poisoning, dan keracunan akibat tindakan kriminal, yaitu seseorang dengan sengaja meracuni pasien. Selanjutnya ialah contoh-contoh organ tubuh yang terkena paparan racun. Yang pertama ialah racun jantung, racun ginjal, racun SSP, racun hati, dan racun lambung. Selanjutnya ialah jenis bahan kimia. Golongan zat kimia tertentu biasanya memperhatikan sifat toksik yang sama. Misalnya golongan alkohol, fenol, logam berat, organoklorin, dan sebagainya. Selanjutnya ialah penata laksanaan keracunan dan overdosis. Yang pertama ialah prinsip umum. Tujuan terapi keracunan dan overdosis adalah mengawasi tanda-tanda vital, mencegah absorpsi racun lebih lanjut,
mempercepat eliminasi racun, pemberian antidot spesifik, dan mencegah paparan ulang. Lalu selanjutnya ialah perawatan suportif. Tujuan dari terapi suportif adalah untuk mempertahankan homeostasis fisiologis sampai terjadi detoksifikasi lengkap, dan untuk mencegah serta mengobati komplikasi sekunder. Selanjutnya ialah absorpsi racun. Yang pertama ialah prosedur mana yang dipakai tergantung dari waktu sejak racun tertelan, toksisitas bahan yang telah dan akan terjadi, kemudian availabilitas, efikasi, dan kontraindikasi dari prosedur, serta beratnya keracunan dan resiko komplikasi. Kedua ialah bilasan segera dan berulang-ulang dengan air, selin, atau cairan jernih lainnya yang dapat diminum, merupakan terapi inisial untuk eksposur topikal kecuali logam alkali, kalsium oksida, dan fosfor. Selanjutnya ialah mereview jurnal yang berjudul Toksikologi Forensik dalam mengungkap kasus keracunan dan pencemaran lingkungan. Di Indonesia ada banyak keracunan dan pencemaran lingkungan yang sulit untuk mengungkapkan, sebagian besar karena tidak cukup data untuk diperlakukan membuktikan penyebab kasus, yaitu pertama, buyat kasus keracunan warga di Magelang, kematian Munir, dan keracunan makanan yang sering terjadi di Indonesia. Kurang pengetahuan dan pemahaman tentang persyaratan untuk membuat kesimpulan tentang kasus yang berhubungan dengan keracunan dan pencemaran lingkungan membuat strategi untuk pengumpulan data sering salah. Melalui populasi dan spesies di lingkungan, dan juga bisa menggambarkan zat beracun yang menyebabkan keracunan atau polusi. Perhatian utama dalam toksikologi forensik tidak aspek hukum dihasilkan dari investigasi toksikologis, tetapi ini adalah teknologi dan tentang toksikologi dan dukungan dari ilmu terkait strategi atau tindakan penting dan tepat dapat diambil untuk membuat yang benar kesimpulan dalam menangani kasus keracunan dan pencemaran lingkungan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.